Halo teman-teman Bapak Ibu, kembali lagi dengan Logic Trade. Kali ini kita akan bahas mengenai market review ya. Kenapa market review kita bahas hari ini? Karena ada beberapa isu yang sepertinya sudah mulai menarik atau bisa kita jadikan kesempatan untuk mendulang cuannya. Apalagi di yang namanya di sektor kesehatan. Dan ada saham yang dulu saham sejuta umat yang sepertinya akan menunjukkan rebound gitu. Nah, jadi apa sahamnya dan bagaimana pembahasannya? Mari kita mulai. Seperti biasa, eh, kita coba lihat sektor kesehatan seperti hari ini adalah rumah sakit dulu. Kenapa sektor kesehatan menjadi eh, topik utama? Karena kita ketahui ada virus baru yang mulai berkembang di dunia kita tercinta ini. Yang pertama itu adalah adanya kasus COVID varian baru yang kembali naik di Singapura dan juga ada kasus pneumonia misterius makin tinggi di Cina, Kak. Nah, jadi ini merupakan isu-isu kesehatan yang bisa menjadi yang sekarang menjadi sentimen atau katalis untuk sektor tersebut. Kayaknya sektor kesehatan semua sekarang itu lagi naik ya. Jadi kita lihat dari sisi rumah sakit, contohnya Prim hari ini ditutup plus 20%, yang ngambil pasti sudah cuan lebar di sini ya. Tapi bagaimana keadaan Prim ke depannya gitu ya. Kalau secara teknikal, dalam jangka waktu dekat Prim akan mengejar di 132. Di high sebelumnya juga dia akan mengejar dalam waktu dekatnya. Tapi hati-hati, di sini stop loss-nya harus tinggi ya. Karena kalau ngambil sekarang itu pasti stop loss-nya harus tinggi dan kalau ngambil sekarang itu stop loss-nya harus tinggi seperti ini. Nah, kalau targetnya bisa sampai 41% ke situ, tapi ingat stop loss-nya itu harus ketat ya. Ketatkan saja stop loss-nya bisa di sini. Kalau di sampai 12 yang sampai 12%. Stop loss-nya ketat saja kalau di sini aja. Kalau dia break di bawah 90, buang saja gitu ya. Targetnya bisa sampai 132, tapi awalan dia bisa ke sini dulu ke 14%, sekitaran sampai sampai itu ketemuannya bisa sampai 132 tadi. Kenapa kita bilang bisa sampai 132? Ada kemungkinan ke situ karena sini. Karena di sini seperti kita lihat polanya ini sekarang kan sebenarnya dia itu lagi mencoba untuk change of character ya. Nah, ini sudah tanda-tanda change of character nih. Ingat, kita coba tarik Fibo dari sini, dari bawahnya ini, sampai ke sini. Nah, di sini, lihat, harganya masuk pantulan ini kan secara optimal kita bilang kan area momentum itu sekitar 618 sampai 786. Secara pantulan dia mantul di area itu. Ini kan salah satu saham parabolik ya. Tentang bagaimana cara ngejar saham parabolik sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Di mana saham parabolik ini? Cara cuan saham parabolik. Jadi di sini bisa kita tarik parabolik dan ternyata dia mantul. Dia mantul di 618-nya di sini, bahkan dikasih 2 kali ya. Itu secara Fibo-nya, saham polik Fibo optimalnya. Tapi secara market structure seperti kita tahu, dia di sini sudah bisa dibilang di sini adalah preliminary support-nya, di sini adalah selling climax-nya, di sini adalah di sini yang namanya itu adalah auto rally-nya, di sini secondary testnya, dan di sini adalah after action-nya ya. After action, dan di sini secondary test kedua, dan dia membuat spring gitu ya. Nah, jadi spring di sini terjadi. Nah, kejadian cara market structure jadi spring. Ya, terjadi spring dan sekarang sub, dan dia lakukan retest lagi di sini, tes lagi springnya, tes, dan sekarang dia naik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau masuk sekarang tidak harus stop. Kalau loss
kalau harus cut loss bisa kembali dikumpulkan di 86. 290 kumpulkan lagi 86. Karena itu bisa dibilang menjadi LPS-nya gitu ya kalau dia tidak tembus segini. Nah, tapi jangka panjang dia akan tembus 132 gitu. Itu untuk Prim. Tapi yang lebih enak sih mengikutinya adalah Silo sih. Silo karena dia tidak terlalu volatile ya. Tidak terlalu volatile dan dia ini saham yang bisa dibilang bukan gorengan lah ya. Bisa dilihat di sini kan. Setelah dia breakout, dia sekarang retest lagi di sini. Retest lagi di support apa namanya? Resisten become supportnya. Sekarang dia terbang dengan sentimen yang kesehatan tadi gitu. Secara teknikal dia sekarang di support resisten become supportnya. Secara Fibo apakah sudah menarik? Kita coba lihat ya. Secara Fibo kita tarik saja. Fibo di sini tingginya, yeps. Oke. Nah, di bawah 0,5 sudah mulai menarik, tapi sepertinya nggak akan dikasih lagi di area momentum 0,6 ya, 18 ya. Sepertinya nggak akan dikasih lagi. Tapi kalau mau nunggu di apa berikutnya pasti retest ke situ lagi. Itu. Tapi untuk Silo ini lebih baik, lebih bagus, lebih enak lah ngikutinnya. Tidak terlalu volatile seperti tidak Prim gitu. Di sektor rumah sakit itu saja mungkin yang bisa dibilang bagus. Kalau MTMH kita lihat volumenya, MTMH dia itu yang namanya ini ya volumenya sisir sekali, jadi sangat susah dianalisa ya. Walaupun sekarang dia nampaknya membentuk spring, dia nampaknya membentuk spring. Kalau mau ambil, bisa kita gambar strukturnya begini. Ini menjadi auto rally dia. Ini menjadi auto rally-nya. Ini menjadi auto rally, dan ini menjadi uptrust yang terjadi, dan sekarang dia melakukan spring ya. Ini ST kedua, ini yang namanya secondary test, ini selling climax-nya di sini PS primary support, selling climax, auto rally dan retest secondary test, dan ini lagi secondary test yang kedua sekarang namanya spring. Nah, dan ini sebenarnya terjadi spring ya, spring. Oke, jadi kalau mau ngambil di sini sebenarnya juga secara volume memang dia ini volume tidak menarik volumenya karena sisir-sisir begini. Tapi bisa juga kalau yang berani bisa juga yang ini apa namanya spekulasi. Targetnya ini jauh seperti kita tahu kalau Wyckoff structure kan targetnya jauh gitu. Bisa kalau beli sekarang di harga sekarang. Di harga sekarang target kita berani saja ke sini, berani saja sampai sini, sampai AR-nya 25% bisa sampai, dan bisa cut di bawah 1.300 bisa cut gitu. Itu, tapi harus sabar-sabar, MTMH lihat lagi nih. Candlenya panjang-panjang diganting, candlenya panjang-panjang diganting. Ini di sini terjadi akumulasi besar, sebenarnya akumulasi besar, lalu ada dorongan retail partisipasi juga. Jadi bisa bilang menarik lah. Coba kalau kita lihat yang namanya MTMH di Tokbit. MTMH ya. Saya tidak di sini. Nah, yang ini perjalanan ini. Ini kan foreign flow garis foreign flow-nya ini. Foreign flow-nya meningkat di sini. Biasanya di sini yang ini tektok. Ini mulai dia kumpulkan. Nah, dan foreign-nya tidak jualannya belum deras juga. Belum deras gitu. Nah, itu untuk MA, dan kalau kita lihat bandar volumenya ini lagi akumulasi pasti. Akumulasi karena ini adalah skematik akumulasi seperti si Prim tadi juga skematik akumulasi, tapi si Prim udah jalan duluan gitu ya karena dia saya bilang lebih gorengan lah. Inilah yang belum jalan tuh rumah sakit si MTMH. Tapi perlu di ini ya diperhatikan volume-volume ini ya.
hati-hati hilang gitu. Oke, itu untuk bagian rumah sakit. Kalau dari ini yang namanya, saya suka KF. Ya, tapi tidak untuk dikejar lagi gitu ya. Tidak untuk dikejar lagi. Lihat di sini, dia nurut sekali sama skematik akumulasinya terjadi di sini. Di sini primary support, selling klimaksnya terjadi dan dia auto rally di sini, dan dia di sini secondary test dan dia melakukan up pas dan secondary test lagi spring. Nah, ini terjadi springnya kecil kan, dia nge-spring terus dia tes lagi springnya dan ini MOF dan ini terjadi SOS sign of strength dan dia kembali nge-back up di sini. Kembali sini kan dikasih tadi pagi. Nah, di pagi kalau yang ngambil di sini itu udah cuan besar lebih dari 25%, apalagi hari ini ARA gitu ya. Udah lama digambar untuk KF ini gitu. Apa yang lagi yang bagus lagi kita coba yang namanya yang bagus lagi itu saya coba PRDA ya. PRDA sebenarnya Prodia. PRDA bagian kesehatan juga lagi low risk sekarang nih. Itu lihat-lihat juga sentimennya ya, karena sekarang kan sentimennya lagi sentimen kesehatan ya. Apa low risk bisa dilihat di sini. Trading range-nya ada di sini. Di antara 5.200 sampai 6.300 gitu. Sekarang dia lagi mencoba untuk retest lagi 5.200 sampai 5.300 ini. Kalau kita lihat di sini sedang ada perlawanan di sini. Sedang ada perlawanan di sini, namun ternyata bisa dibilang kalau secara intuisi ini adalah bandarnya ngetes ombak gitu ya. Namun ternyata selling powernya masih kuat. Nah, jadi berikutnya mungkin dia akan lakukan buying power di sekitaran sini. Di sekitaran 5.200 sampai 5.300-an gitu ya. Kalau untuk sampai sini sebetulnya tidak akan nyampe lagi ya. Sampai di sini kecil kemungkinan bakal sampai lagi. Nah, jadi besar kemungkinannya di sini. Nah, jadi kalau begitu gimana? Kalau kita tunggu saja di 5.300, cut di bawah 5.200, 5.200, nah, targetnya ya udah sampai sini saja. Sampai sini. Sampai di 6.175. Risk reward-nya menarik juga. 1:8 RR-nya ya. Nah, kalau mau setup sideways yang dibilang seperempat atas, seperempat bawah, boleh. Coba gini. Yuk, ini dia. Sama. Bisa kalau setup sideways bisa sampai di sini dulu. Nah, ya di seperempat atas ini ada gejolak juga di sini kan. Gejolak gitu. Jadi RR-nya juga menarik 1:7 gitu. 1:7 bahkan RR-nya lebih menarik gitu ya. Tapi kalau udah sampai di 5.300 itu untuk Prodia gitu. Kalau kita lihat KF tadi udah kita bahas, Prodia sudah kita bahas, rumah sakit sudah, apalagi ya IRA jarum suntik. IRA jarum suntik sekarang sudah menunjukkan yang namanya SOS ini ya. Dia menunjukkan yang namanya SOS, sign of strength. Sign tanda dia mempunyai kekuatan. Strength. Kalau mau ini kita tunggu dia melakukan backup lagi, yaitu akhirnya backup dia retest lagi ke bawah. Retest ke bawah sekitaran 550 gitu, 500 setara 550. Kira begitu. Jadi itu untuk sektor kesehatan sekarang lagi manggung-manggungnya karena adanya virus baru COVID yang meningkat di Singapura dengan varian baru dan ada kasus pneumonia di Cina gitu ya. Nah, terus ada satu saham menarik di luar dari ini ya. Ini basic material ini ya. Di bukan basic material di consumer goods gitu. Di luar dari sektor kesehatan ada juga yang menarik saya lihat saham sejuta umat UNVR ada tanda-tanda yang namanya itu rebound gitu. Ada tanda-tanda yang namanya rebound. Kenapa ada rebound? Karena kalau kita lihat secara 2 bulan ini September dan Oktober gitu, retailnya sudah pada cut loss, gitu ya, sudah pada keluar. Nah, retailnya sudah pada keluar, sebenarnya kan kalau retail keluar berarti ada yang numpungin, bandarnya sangat suka untuk itu secara transaksi gitu.
Nah, kalau kita lihat yang menariknya itu retail ini cut loss di saat yang namanya ada isu-isu boykot produk-produknya ya. Nah, biasanya kan isu-isu boykot produk-produk ini saham akan turun. Nah, namun penurunan saham ini ternyata diakumulasi di penurunan saham akibat panik selling dari retail-retail ini ditampung oleh asing gitu ya. Dan itu menunjukkan kekuatan akumulasinya gitu. Sebenarnya asing sudah mulai akumulasi dari sini di 3.480. Nah, dan dia ada di sini. Dan setelah dia melakukan pendorongan di sini, ada isu tiba-tiba, wah ini kesempatan dia untuk ngumpulin barang lebih banyak di bawah lagi gitu. Jadi sekarang ini si Unilever ini tanda-tanda yang namanya perubahan tren. Jadi sekarang dia itu lagi di fase D akumulasinya. Fase A-nya itu dari sini sampai dia schematic accumulation fase A-nya sampai di auto rally, berikutnya itu dia secondary test di sini dan dia melakukan yang namanya di sini itu adalah auto rally. Ini fase A-nya, fase A, fase B-nya itu dia secondary test lagi di sini dan ada uptrust. Uptrust ini fase C, fase B. Fase B dan dia turun ke bawah itu kan fase yang sangat tidak menyenangkan ya fase B. Selain lama dan juga itu menyiksa retail pelan-pelan. Makanya di sini pada cut loss juga retailnya. Cut loss-nya itu akibat selling panic ya, panic selling. Dan ternyata dia ada spring di sini. Nah, ada spring di sini dan di sini akumulasi oleh si market maker-nya atau si asing di sini sebagai pengendali sahamnya sebenarnya. Ini sekarang ada fase D. Fase D itu adalah fase yang bisa dibilang fase goreng-goreng ya, fase goreng-goreng atau fase kenaikan awal saham sebelum dia di markup setelah break dari 4.120 ini. Jadi sekarang saatnya itu kalau menurut saya Unilever itu sudah mulai bagus gitu. Nah, jadi kalau setup-nya itu saya pribadi tunggu di 3.530. Kemarin hampir dikasih, ternyata tidak dapat, mudah-mudahan dikasih. Ternyata di sentimen kali ini juga tidak menunjukkan penurunan yang besar ya, karena mungkin sentimen dividennya kecil, cuma Rp63 gitu. Kalau dari foreign flow, seperti saya bilang itu ada akumulasi. Nah, lihat, ada akumulasi foreign di sini. Lihat yang ini kan, foreign ambil lagi di bawah setelah harga turun, setelah panic selling si retail, foreign yang ngambil lagi di sini, dihantam lagi. Di semua liquidity di sini, di liquidity di bawah ini diambil oleh si foreign. Jadi average dia di bawah gitu. Itu kalau teman-teman bisa lihat juga di sini ada yang namanya secara teknikal itu ini apa namanya divergence gitu ya. Divergence di mana crossingnya ini lebih rendah daripada crossing ini, sedangkan chartnya itu berkebalikan gitu. Divergence. Dan lihat bandar flow-nya akumulasi kan. Nah, bandar flow dari kalau kita lihat dari stock with ini ada akumulasi. Ini adalah fase akumulasi seperti kita bilang ini, dimulai sini ya. Akumulasi. Nah, udah mulai akumulasi lagi. Makanya sekarang Unilever itu menurut saya lebih menarik. Apalagi lihat ini si asingnya itu dihajarnya semua liquidity yang ada di sini, di demand yang ada di sini dihajarnya semua. Dia mempunyai harga bawah. Begitulah akumulasi yang sehat dari bandar yang mempunyai modal besar ya. Kalau modal-modal kecil kan biasanya itu hajar-hajar saja. Nah, itu biasanya di saham goreng. Saham-saham besar gini tidak bisa dilakukan begitu. Jadi kita ada beberapa saham yang menarik selain di sektor beberapa saham menarik di sektor kesehatan, dan satu hal yang ingin saya bahas yaitu NVR di luar dari sektor kesehatan ini saya rasa menarik gitu. Kemarin kita juga sempat mention ada apa ya, ada MR ya, ada MR di video ini, di video saham mingguan ya, saham mingguan. Ini juga SOS BU ya. Ini kan mantul lagi di sini sesuai prediksi kita. Lagi tunggu saya di sini 12.75, mudah-mudahan dikasih lagi gitu.
275, mudah-mudahan dikasih lah. Senin mantul lagi di sini kan langsung membal naik. Jadi tinggal tunggu masa goreng-gorengnya lagi nih saham. Ada waktunya dia uptrend karena akumulasinya sudah selesai di sini. Kalau dari wake off, akumulasi skematik dia sudah selesai. Nah, dan dia sebenarnya kan kalau dari yang namanya trend following, dia sekarang sudah breakout ya di sini. Breakout dan dia retest lagi, dan dia mulai membal gitu. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini market review ya. Semoga bermanfaat. Yang suka dengan channel kita, jangan lupa traktir kita di traktir kita kopi ya. Di slide berikutnya ada linknya, bisa di-scan atau bisa dilihat di deskripsi. Ingat, semuanya kita sampaikan di sini adalah disclaimer. Pesan jual beli ada di Bapak Ibu. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.